Iya, selamat pagi semua. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan baik, ya. Ibu harap juga di tengah situasi pandemi ini kalian eh, tetap membiasakan pola hidup baru yang sehat ya. Apalagi terutama ketika kalian sedang beraktivitas di tengah keramaian, jangan lupa tetap menjalankan prosedur kesehatan yang telah dianjurkan. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mempelajari penyimpangan. Ya, ini capaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk kompetensi dasarnya, Ibu harap dalam pembelajaran kali ini kalian mampu menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi di tengah beragamnya masyarakat kita. Kalian mampu ketika kalian belajar pembelajaran hari ini, kalian mampu menganalisis penyimpangan yang terjadi di sekitar kalian. Kalian mampu mengukur apakah kegagalan sosialisasi di tengah masyarakat di tengah penyimpangan ini terjadi karena kegagalan sosialisasi di masyarakat kalian. Dan juga kalian juga mampu mengaitkan realitas sosial yang kalian lihat. Kalian mampu merinci konsep-konsep sosiologi untuk menganalisa penyimpangan yang kalian lihat di sekitar kalian. Iya, penyimpangan. Ini Ibu akan kasih tunjuk sebentar. Ya, ini ada dua gambar. Yang pertama itu ada transgender dan juga demo mahasiswa. Kalian bisa lihat ya perbedaan yang transgender dulu dan sekarang. Apakah transgender ini termasuk penyimpangan? Apakah demo mahasiswa ini termasuk penyimpangan? Bisa iya, bisa tidak. Mari kita bahas apakah nantinya transgender ini dapat kita sebut menjadi penyimpangan ya. Definisinya pertama, penyimpangan. Menurut Robert M.Z. Lawang, penyimpangan adalah tindakan di mana ketika individu melanggar atau tidak mempraktikkan nilai dan norma yang telah berlaku dalam suatu sistem di masyarakat, sehingga menimbulkan usaha dari masyarakat tersebut untuk yang berwenang untuk memperbaiki perilaku individu tersebut. Selanjutnya dari Bapak Sujono Sukanto penyimpangan adalah kecenderungan di mana ketika individu tidak bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku gitu. Jadi pada intinya penyimpangan adalah ketika seorang individu tidak menjalankan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan kalian juga harus tahu ya, nilai dan norma di setiap masyarakat, di setiap suatu daerah di masyarakat itu berbeda-beda. Nggak semuanya sama. Misalnya bisa kita lihat nih contohnya. Kalian pasti awam banget kan sama perkataan orang Jawa yang tuturnya halus, orang Batak yang tutur suaranya keras. Ketika orang Jawa, suku Jawa mendengar ketika orang Batak berbicara, bisa jadi suku Jawa, orang-orang yang lahir dan dibesarkan di suku Jawa merasa bahwa mereka sedang dimarahi, sedang dibentak-bentak sama orang yang tumbuh besar dari suku Batak gitu ya. Itu dia salah satu contoh di mana ketika
suatu daerah, suatu masyarakat punya nilai dan normanya sendiri, punya kebiasaannya sendiri, kayak gitu ya. Selanjutnya, nah, tindakan-tindakan tersebut tentu saja, tindakan-tindakan menyimpang itu nggak serta-merta bisa dikatakan menyimpang. Kalian harus melihat dulu apakah tindakan ini benar gitu, apakah benar tindakan ini benar-benar menyimpang gitu. Misalnya, pertama, harus mampu didefinisikan. Maksudnya apa sih harus mampu didefinisikan? Penyimpangan yang harus mampu didefinisikan adalah ketika tindakan tersebut benar-benar apakah benar melanggar nilai dan norma yang ada gitu. Misalnya ya, kita tahu kan nilai dan norma itu ada nilai norma agama, norma hukum, norma adat istiadat, norma norma apalagi, ayo, kebiasaan ya, norma sosial kayak gitu-gitu. Nah, kan ketika kita datang ke, bukan di pusat ibu kota, tentu saja pasti ketika kita ada di masyarakat daerah, tentu saja mereka lebih mengutamakan nilai norma adat istiadat dibanding nilai norma dan hukum kan. Misalnya seperti perkawinan, pasti kita akan melihat mereka itu masyarakat-masyarakat daerah rata-rata itu lebih mengutamakan perkawinan adat yang sakral, baru perkawinan agama. Mereka keduanya nantinya akan menjadi satu bagian gitu. Harus mampu didefinisikan itu misalnya kayak gini, mungkin kita dibiasakan untuk makan dengan tangan kanan. Ketika kita melihat orang yang makan dengan tangan kiri, kita akan melihat, uh, dia kenapa bisa seperti itu, misalnya dia kidal atau memang kebiasaan kayak gitu kan. Apakah itu melanggar nilai dan norma? Tentu kebiasaan melanggar nilai norma dan kebiasaan mungkin iya, tapi apakah melanggar nilai norma agama, melanggar nilai norma adat istiadat? Belum tentu juga kan. Makanya ketika kita melihat tindakan penyimpangan, kita harus mampu mendefinisikannya dulu, apakah masih, lalu dari hal tersebut dapat diterima atau ditolak. Ketika kita melihat, oh ya udah, yang penting dia masih sesuai dengan kemanusiaan kayak gitu, misalnya berlaku sesuai dengan kemanusiaan, itu masih bisa disebut itu penyimpangan, dapat diterima ataupun ditolak. Ya misalnya makan dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan. Lalu selanjutnya, diterima ditolak itu bisa juga kita melihat ketika masa emansipasi wanita, contohnya Ibu R.A. Kartini. Ketika itu melihat wanita yang bersekolah, melihat wanita yang punya kesibukan di luar kesibukan domestik, seperti di luar kesibukan memasak, di luar kesibukan mengasuh anak, di luar kesibukan mengurus suami, itu pada zamannya Ibu Kartini itu dinilai menyimpang, karena perempuan memang harusnya berada di dapur, berada di dalam rumah, mengasuh dan mendidik anak. Tapi ketika melihat perempuan bisa membaca, melihat perempuan bersekolah, melihat perempuan bisa melakukan kegiatan produktif, itu pada masa itu dilihat sebagai suatu penyimpangan. Perempuan harus melakukan aktivitas domestik. Akhirnya karena perjuangan Ibu R.A. Raden Ajeng Kartini, Ibu Kartini, akhirnya kita perempuan dapat bersekolah, dapat mengenyam pendidikan, dapat bekerja. Nah, itu dia diterima atau ditolak masyarakat, dan bersifat adaptif tentunya ya. Adaptif maksudnya penyimpangan ini nantinya dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, dapat diterima atau ditolak, dapat sesuai dengan perkembangan zaman kayak gitu. Lanjut, faktor penyebab perilaku menyimpang. Kita akan mempelajari mengapa seseorang bertindak menyimpang. Pertama, anomi. Anomi adalah
ketika terjadinya ketegangan nilai oleh individu sehingga individu merasa tak ada nilai yang mengikat. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan dalam struktur masyarakat. Misalnya ketika kita bisa melihat penyimpangan kasus pencurian misalnya ya, penculikan, perampokan, biasanya disebabkan oleh kegagalan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu di dalam penyimpangan tindakan itu, keterbatasan individu dalam memperoleh atau memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan karena pertama, bisa jadi pendidikannya yang minim menyebabkan dia tidak dapat berkompetisi di dunia kerja, sehingga menyebabkan ketika dia akan masuk ke dalam struktur ekonomi masyarakat, dia tidak mampu, akhirnya dia melakukan tindakan mencuri, merampok, yang gampangnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dia, kayak gitu. Itu salah satu tindakan anomi, dimana masyarakat merasa struktur ini nggak menjamin dia akan bertahan hidup, seperti itu. Terus yang kedua, sosialisasi tidak sempurna. Ketika agen sosial primer yang bertugas sebagai penanam nilai dan norma, pertama, bagi seorang individu tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal. Kalian tahu kan agen sosial primer itu siapa? Keluarga ya. Nah, ketika kita kan mendapat nilai-nilai dan norma, penanaman nilai dan norma pertama kali ada dalam keluarga kan. Keluarga adalah agen sosial terkecil dan pertama yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, ketika proses sosialisasi terus berjalan, individu mengalami kegagalan penanaman nilai disebabkan oleh lingkungan, proses sosialisasi di mana disebabkan oleh lingkungan pertemanan, lingkungan dunia kerja, lingkungan yang lainnya kayak gitu, sehingga dia bukan belajar dari nilai dan norma yang biasa ditanam oleh keluarga kayak gitu ya, penyebab sosialisasi tidak sempurna. Lalu labeling adalah ketika identitas atau definisi yang diberikan kepada individu atau kelompok atas tindakan yang dilakukan. Ya, itu misalnya seperti ini ya. Misalnya itu seperti seringkali kan ketika melakukan kesalahan atau ketika kita berbuat salah, mungkin seringkali disebut anak nakal, tidak mengerjakan tugas disebut pemalas. Nah, karena label-label yang diberikan itu, akhirnya seseorang bertindak secara berulang-ulang kali, secara terus-menerus melakukan tindakan menyimpang. Karena tidak mengerjakan tugas disebut pemalas, akhirnya akan dilabeli menjadi siswa nakal, sehingga dia nakal. Dari siswa nakal ini, selain tidak mengerjakan tugas, membolos, label-label yang diberikan, akhirnya seseorang bertindak berperilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini tidak bisa juga dilakukan secara individu ataupun kelompok. Misalnya kalau kita dari pelajar, misalnya seperti pelajar itu biasanya kalau individu kan anak nakal, cap anak nakal. Bisa juga cap labeling capnya ini seperti geng, misalnya geng sekolah yang akhirnya menyebabkan tawuran karena kebiasaan berkelompok disebut geng, sehingga merasa karena suka nongkrong, dibilang suka nongkrong, dicap anak tongkrongan, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak biasanya dilakukan oleh pelajar, misalnya tawuran, minuman keras, seperti itu ya. Terus juga lemahnya pengendalian sosial. Yang kedua itu, setiap manusia cenderung untuk tidak mematuhi norma dan memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran. Nah, ini ya, setiap orang itu pasti ada keinginan untuk tidak patuh. Itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri yang datangnya dari internal diri sendiri gitu. Nah, karena
kita punya agen sosial, hal ini dipicu oleh lemahnya pengendalian dari agen sosial ini. Misalnya karena tidak ketatnya pemberlakuan peraturan, tidak misalnya juga kelalaian dalam penilaian, misalnya seperti itu. Misalnya ya, bisa ibu kasih contoh itu misalnya seorang anak membolos karena tidak adanya petugas keamanan di sekolah, sehingga merasa mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, seperti itu. Lembaga pengendalian sosial. Apa sih lembaga pengendalian sosial itu? Menurut ahli, salah satunya Joseph S. Roth, lembaga pengendalian sosial adalah segala proses baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Nah, ya, ini itu. Lalu ada Peter L. Berger, itu lembaga pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang membangkang. Jadi intinya adalah lembaga pengendalian sosial ini hadir sebagai salah satu cara masyarakat, individu, kelompok agar patuh dengan nilai dan norma yang telah diberlakukan, baik itu memaksa, baik itu sifatnya direncanakan atau tiba-tiba ataupun tiba-tiba gitu. Nah, cara pengendalian sosial itu ada yang persuasif dan koersif. Persuasif apa sih? Persuasif itu cara pengendalian sosial ketika proses penanaman nilainya dilakukan secara kooperatif dan akomodatif, di mana maksudnya adalah dilakukan secara baik-baik, tidak melakukan kekerasan. Nah, koersif itu kebalikannya, jadi melakukan tindakan pemaksaan terhadap individu ataupun kelompok agar tidak melakukan tindakan menyimpang. Contohnya persuasif adalah dengan hadirnya pihak ketiga, dengan peraturan, perundang-undangan, itu bersifat persuasif, ataupun penanaman nilai. Sejak dini itu namanya pengendalian sosial secara persuasif. Kalau koersif adalah pengendalian sosial dengan tindakan memaksa individu untuk tidak berlaku seperti itu. Misalnya di dalam demo bisa menjadi suatu tindakan menyimpang ketika hal tersebut tidak diinginkan, hal tersebut dirasa mengancam persatuan masyarakat, hal tersebut dirasa mengancam keamanan, maka bisa saja pemerintah akan menurunkan polisi. Dan ketika demonstrasi diberlakukan, bisa jadi proses berakhirnya demonstrasi bisa saja diakhiri dengan cara koersif, dengan misalnya memaksa para demonstran untuk segera mengakhiri demonstrasinya, kayak gitu. Yang kedua, lalu selanjutnya, lembaga pengendalian sosial. Ada apa aja sih lembaga pengendalian sosial? Lembaga pengendalian sosial itu ada adat istiadat, ada sekolah, kepolisian, lembaga peradilan, di mana mereka hadir. Lembaga-lembaga tersebut ini hadir sebagai salah satu cara proses untuk mengendalikan masyarakat, dalam artian masyarakat tetap dalam keadaan yang harmonis, dalam keadaan yang equilibrium, di mana masyarakat diharapkan dengan adanya lembaga pengendalian sosial, masyarakat akan minim konflik, seperti itu. Adat istiadat, lembaga pengendalian sosial adat istiadat itu biasanya melakukan penanaman nilai melalui kebiasaan-kebiasaan, seperti misalnya penanaman nilai melalui upacara adat, melalui kidung-kidungan, melalui budaya yang seperti yang kita tahu, tarian, lagu daerah,
biasanya lagu-lagu daerah itu menanamkan nilai-nilai untuk mengendalikan agar masyarakat tetap dalam keadaan yang harmonis. Lalu sekolah, kita juga tahu ya, sekolah tentu saja memiliki peraturan menanamkan nilai kepada siswa, kepada kalian ya. Kalian juga pasti kan diharapkan ketika kalian menjadi anak sekolah, menjadi seorang siswa, kalian diharapkan mampu berprestasi. Nah, itu salah satu, dengan belajar itu salah satu orang tua mengharapkan agar kalian nantinya ketika kalian masuk ke dunia kerja ataupun masuk ke dunia ketahapan selanjutnya, diharapkan kalian juga mampu bersaing, berkompetisi, dan mampu beradaptasi di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, itu penanaman nilainya melalui sekolah. Lalu melalui kepolisian juga diharapkan dengan adanya lembaga pengendalian sosial ini, diharapkan masyarakat merasa aman, masyarakat merasa damai, masyarakat merasa diayomi. Ketika ada keresahan, polisi dapat membantu. Lalu ada lembaga peradilan ketika dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan ini diharapkan mampu menjadi lembaga yang dapat menegakkan hukum gitu. Nah, apa sih perilaku menyimpang ini juga memiliki fungsinya? Pertama, untuk memperkukuh nilai. Dengan hadirnya tindakan-tindakan menyimpang, perilaku menyimpang, individu atau kelompok yang menyimpang, diharapkan masyarakat bersatu untuk tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut, mempertahankan nilai-nilai yang biasa diberlakukan, mempertahankan nilai-nilai yang biasanya ada kayak gitu. Tetap dalam keadaan yang harmonis. Lalu yang kedua, perilaku menyimpang mendorong terjadinya perubahan sosial. Dengan tindakan-tindakan menyimpang bisa jadi masyarakat bergerak ke depan untuk untuk berubah menuju semakin baik ya gitu ya. Nah, ini Ibu ada soal, kita coba bahas ya. Nanti soal selanjutnya akan menjadi tugas kalian. Ibu harap nanti kalian dapat mengerjakan ini, yang nantinya ini jadi tugas rumah ya. Kita coba di nomor 1. Seseorang yang terlanjur dinilai kurang baik oleh masyarakat cenderung melakukan penyimpangan secara berulang-ulang. Hal tersebut merupakan teori penyimpangan yang disebut teori apa? Fungsional itu karena kegagalan struktur. Labeling karena labeling ya dilakukan secara berulang-ulang karena adanya kebiasaan, karena adanya pencapaian yang diberikan nih, terlanjur dinilai kurang baik. Berarti kan ada penandaan yang diberikan kan ya. Ibu harap kalian ini ya mengerjakan tugas-tugas ini ya. Ada 10 soal ya, ini ada 10 soal. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ketika nanti kalian merasa ada yang tidak mengerti, tidak jelas, bisa nanti kita bahas di grup ya, di grup kelas ya. Ibu harap ketika nanti ada pertanyaan, teman-teman yang bisa membantu menjawab bisa kita diskusikan bersama. Ya, sekian dulu pembelajaran kali ini. Ini ada sedikit kutipan. Being able to admit when you're wrong without getting defensive is a skill. Jadi ketika kalian merasa kalian melakukan tindakan yang bersalah dan tidak berlaku defensif, adalah suatu skill yang kalian miliki. Kalian bukan berarti kalian tidak membela diri ya, bukan. Tapi maksudnya adalah ketika kalian merasa bersalah dan memang tindakan kalian bersalah,
dan kalian mampu mengakui dan menjelaskan mengapa kalian melakukan tindakan bersalah, itu adalah suatu tindakan yang baik. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Ibu harap nanti minggu depan di pertemuan selanjutnya kalian mengerjakan tugas dan juga tetap dalam keadaan sehat. Jangan patuhi segala peraturan, patuhi segala kebiasaan kesehatan agar kita tetap terjaga dan dalam keadaan kondisi yang fit ya. Ya, sekian hari ini pembelajaran kali ini. Selamat pagi. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.